bagaimana pemirsa, THR sudah di tangan. Nah, Mbak Mika, ini ngomong-ngomong soal THR, ya kan? Bukan taman hiburan rakyat ya, tunjangan hari raya. Ini kan sebenarnya diterimakan ini kan sudah pasti, sudah jelas. Iya. Tapi banyak juga yang ketika menerima THR lewat aja tuh, langsung habis hanya untuk hari raya. Apakah THR pun juga harus disisihkan atau diinvestasikan, atau nggak apa-apa nih, namanya juga THR khusus untuk hari raya, gimana? Itu kembali kepada pilihan masing-masing ya. Jadi tergantung prioritasnya begini. Memang THR itu untuk pengeluaran hari raya. Jadi pada dasarnya dia boleh dihabiskan untuk keperluan hari raya tersebut. Nah, namun kadang-kadang orang merasa, aduh kok lewat begitu aja ya. Jadi dia biasanya disarankan begitu terima THR setelah membayar zakat, ambil lagi 10% untuk ditambahkan ke tabungannya. Karena juga terjadi kebiasaan begini, setiap Ramadan atau hari raya dari THR orang beli emas biasanya gitu. Ya, jadi untuk nambah dia punya aset lah, ya. Nah, yang seringkali kejadian adalah begini. Jadi sebelum THR-nya didapat, gitu ya, orang kan berasa dia bakalan dapat duit nih. Jadi dia udah belanja duluan di depan, gitu. Nah, THR-nya itu kemudian begitu dia dapat THR, yang tadinya dia begini, aku belanja aja kan nanti akan dapat THR, nanti nggak usah belanja lagi. Nah, padahal kenyataannya begitu dia terima THR, dia belanja lagi. Akhirnya, nah itu dia. Gaji ada, THR ada, tapi hutangnya juga malah nambah. Kalau yang kayak gitu tuh ada tekniknya nggak sih untuk kalau menahan diri ya harus lah ya, tapi ada strategi mungkin yang bisa dipasang misalnya, apakah sejenis warning atau note atau apa sih Mbak Mika? Ya, ada beberapa teknik sih sebenarnya. Misalnya? Ya. Jadi bisa aja begini, kita harus pelajari terlebih dahulu nih, kita harus kenali diri kita, di mana sih kita biasanya paling boros, ya. Paling boros itu biasanya orang begini, terutama kalau yang tinggal di kota besar. Kalau dia pergi ke pusat perbelanjaan, itu sudah otomatis biasanya dia pasti mengeluarkan uang di situ. Nah, kenapa sih harus ke pusat perbelanjaan? Di bulan puasa ini, bukannya malamnya itu biasanya harusnya ibadah tarawih, tapi saya suka melihat gitu ya, orang juga dia merayakan atau berbuka puasa di pusat perbelanjaan gitu, ya. Ada tradisi buka puasa bersama, sama orang kantor, sama teman SMA. Buka bersama, ya kan? Ya, itu biasanya kalau kita pergi keluar dari rumah, itu biasanya semakin banyak kita terpicu, untuk mengeluarkan uang. Nah, frekuensinya yang dikurangi, bukan ditiadakan sama sekali. Tapi ada kasus nih, dia dilarang ke mall. Dia tahu nih, dia kalau ke mall pasti boros nih, Prof. Akhirnya dia di rumah aja. Tapi dia belanja online. Tetap ya boros juga. Harus cari aktivitas pengganti yang lebih produktif. Yang positif ya. Nah, Prof, ini ada kasus misalnya begini. Sering kan kita dapat undangan buka bersama. Nah, dalam sebuah komunitas biasanya buka bersamanya itu ngumpul bareng tapi bayar sendiri-sendiri. Nah, makin banyak tuh menjelang Idul Fitri, makin banyak acara ngumpul. Nanti juga ada misalnya halal bihalal, syawalan dan seterusnya gitu kan. Tapi kita tahu diri nih, Prof. Wah, tadi kata Mbak Mika membatasi diri. Bagaimana cara nolak yang tetap bukan nolak atau gimana ya, Prof ya? Tapi kita tahu nih duit kita ini pas nih, tapi kita pengen datang atau kita nggak usah datang, kita nolak, gimana ini, Prof? Yang bijaksana seperti apa? Iya, biasanya masyarakat kita itu merencanakan apa yang wajar pada dirinya, ya kan. Jarang sekali masyarakat itu mau merencanakan sesuatu yang tidak wajar. Yang tinggi standarnya itu biasanya dia turun, ketemunya di titik tengah gitu. Jadi itu tadi pada konsep suasana berjamaahnya itu tadi. Karena begini, jangan kita melihat dengan ukuran angka-angka. Ya, silaturahim itu kan juga bisa mendatangkan nilai manfaat kemanusiaan itu sendiri kan. Orang yang nggak pernah bersilaturahim itu kan nanti kan dampaknya egois gitu kan. Orang yang egois itu kan dampak negatifnya juga banyak gitu. Bisa memancing kriminal. Betul. Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Kesenjangannya makin lebar, Prof. Bolehlah orang senjang, karena memang sesuai dengan keringatnya kan. Tapi jangan kesenjangan itu melahirkan kecemburuan. Nah, upaya untuk mencegah kecemburuan itu silaturahim itu. Jadi mentang-mentang dia pemilik rumah yang di depan jalan raya besar itu, belakang rumahnya itu bertahun-tahun nggak pernah dia tengok ya kan. Nah, dengan adanya arisan, dengan adanya silaturahim, dengan adanya halal bihalal, dengan adanya doa-doa bersama itu kan,
Maka si kaya dan si miskin itu bisa berjumpa dalam satu arena pertemuan tertentu. Itu mengurangi kecemburuan sosial itu sesungguhnya. Ya, kalau tidak ada event-event yang mempertemukan antara si kaya dan si miskin, nah dalam Islam itu kan enak itu, kan ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada jariyah, ada walimah, ada walimatul urs itu kan, kemudian juga ada akikah. Itu semua bentuk-bentuk silaturahim itu. Anaknya di akikah, undang tetangga. Dan sayang, jadi misalnya akikah itu ini nggak perlu yang diundang itu adalah orang-orang kaya, teman kantor. Justru akikah itu sedapat mungkin yang diundang itu adalah mereka yang betul-betul membutuhkan protein, ya kan. Ada dua kebutuhan manusia, itu protein dan karbohidrat. Idul Adha itu hari raya protein sebetulnya. Kan wajib kan menyembelih binatang. Nah, Idul Fitri itu hari raya karbohidrat, karena wajib hukumnya memberi zakat fitrah itu kan, makanan pokok itu. Jadi ini makna simboliknya kuat bahwa SDM yang handal itu yang seimbang antara karbohidrat dengan proteinnya. Idul Adha itu adalah protein, Idul Fitri itu adalah karbohidrat. Nah, kayaknya saya lengkap semua punya, Prof. Lengkap. Anda membuktikan sendiri. Makanya harus banyak-banyak dibagi gitu. Ya. Nah, satu poin yang Anda sebutkan tadi bagus itu ya, bahwa kembali lagi perencanaan. Perencanaan itu bahasa agamanya itu niat sebetulnya. Innamal a'malu binniyati. Semua perbuatan itu harus dirancang dengan apa yang disebut dengan niat. Niat itu bukan nawaitu, bukan saya berniat, tapi niat itu sebetulnya adalah programming, ya kan, dalam bahasa manajemen itu. Ya, cuma kita membatasi pengertian niat itu pada ucapannya. Niat itu sebetulnya adalah perencanaan. Jadi seperti bisnis plan, ya. Ya, Tuhan itu sendiri Tuhan Maha Kuat, ya, kun fayakunnya kan. Tapi Tuhan pun juga tidak pernah melakukan pekerjaan sekali, selalu dua kali. Satu kali di dalam Lauhul Mahfuz itu, yang kedua in action, ya kan. Nah, Tuhan saja melakukan pekerjaan dua kali, kita manusia ini juga harus melakukan hal yang sama, satu kali dalam bentuk niat atau konsep atau blueprint, ya kan. Satu kali in action, ya kan. Tidak jatuh sehelai daun dari tangkainya, melainkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Coba perencanaannya Tuhan sedemikian rapi, ya kan. Nah, kita mulai lebaran itu mestinya kan jauh-jauh hari sudah harus ada planningnya kan. Nah, kamu jangan beli macam-macam. Kita kan mau pulang kampung. Antisipasi, bapak yang di kampung itu kan sakit. Betul. Nah, kita pun juga nanti siapa tahu antisipasi ada penyakit, harus ke dokter. Jadi perencanaan kesehatan itu juga perlu diantisipasi. Dari niat sudah direncanakan, planning, pas pelaksanaan jebol semua. Niatnya kurang kuat. Ini kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bareng saya dalam DK Show.